Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI. Nah, pada video kali ini kita akan mereview tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu PJJ. Nah, PJJ ini merupakan singkatan dari pembelajaran jarak jauh, di mana PJJ ini melingkup dua hal, yaitu PJJ daring dan PJJ luring. Apakah yang dimaksud dengan keduanya? Yang pertama, yaitu ada PJJ daring. Adapun yang dimaksud dengan PJJ daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi menggunakan platform yang telah tersedia. Nah, seperti namanya yaitu PJJ daring, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Dalam PJJ daring ini, platform-platform yang dapat digunakan dan yang biasa digunakan yaitu dengan Zoom, Google Meet, grup WA, grup FB, dan lain sebagainya. Nah, pada PJJ daring ini, yaitu platformnya menggunakan atau menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Nah, kemudian adapun tujuan dari PJJ daring ini yaitu untuk memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka. Nah, adapun hambatan yang biasa dialami oleh siswa dan guru saat melaksanakan PJJ daring ini yang pertama yaitu kendala jaringan, terutama bagi siswa-siswa yang berada di pelosok. Kendala jaringan kerap kali dialami, kemudian tidak memiliki HP. Kemudian sulit memahami materi dengan membaca sendiri, diakibatkan dari siswa-siswa yang mendapatkan kendala jaringan terpaksa untuk memahami sendiri karena tidak mendengarkan atau melihat penjelasan dari guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian ciri-ciri dari PJJ daring ini yaitu menggunakan medium teknologi jaringan internet. Kedua yaitu menggunakan. Selanjutnya bisa diikuti dari berbagai lokasi. Kemudian tidak terbatas waktu, dan yang terakhir yaitu bersifat siap melayani dan langsung dilaksanakan. Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, adapun peran pemerintah yaitu yang pertama membuka 12 akses aplikasi belajar yaitu Rumah Belajar, Meja Kita, Ikando, Indonesia X, Google for Education, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini dikhususkan untuk siswa-siswa yang mungkin sulit memahami materi dengan membaca sendiri atau tertinggal pelajaran di saat pertemuan melalui Zoom atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyiapkan sarana dan prasarana yaitu laptop, smartphone, dan bantuan jaringan. Mungkin ada siswa-siswa yang tidak atau belum memiliki HP, maka pemerintah telah mempersiapkannya untuk membantu siswa tersebut agar bisa mengikuti pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu PJJ luring, yaitu pembelajaran jarak jauh di luar jaringan, yaitu pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran ini biasa kita lakukan sehari-hari sebelum COVID-19 ini, yaitu pembelajaran dengan melibatkan siswa dan guru berinteraksi langsung di dalam kelas. Nah, contoh media yang sering digunakan yaitu televisi, modul, dan lain-lain, di mana yang sering kita kenal untuk media pembelajaran luring ada 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Nah, kemudian hambatan-hambatan yang terjadi ketika melaksanakan PJJ luring ini yang pertama yaitu siswa merasa bosan, kemudian siswa kurang memahami materi, dan yang ketiga kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Maksud kondisi lingkungan tidak mendukung di sini yaitu mungkin ada keributan-keributan yang terjadi di kelas sebelah yang membuat siswa tidak fokus untuk belajar. Selanjutnya, ciri-ciri dari PJJ luring ini yaitu semua peserta didik dalam satu lokasi atau ruang yang sama. Nah, kemudian hadir secara fisik, dan yang ketiga yaitu tidak menggunakan teknologi jaringan dalam komunikasi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada isu yang kedua yaitu keterampilan abad 21. Nah, yang pertama yaitu definisi dari keterampilan abad 21 yaitu semua keterampilan yang diperlukan agar berhasil menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Generasi-generasi yang sekarang mesti memiliki keterampilan abad 21 ini karena
baik guru maupun siswa akan dihadapkan oleh pembelajaran-pembelajaran yang semakin kompleks dan semakin berintegrasi dengan globalisasi. Kemudian keterampilan abad 21 ini diperoleh melalui pengalaman. Adapun keterampilan abad 21 menurut Mea yaitu memiliki empat hal, yaitu pertama berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Berpikir kritis di sini yang termasuk di dalamnya yaitu menganalisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, dan pengambilan keputusan. Kemudian kreativitas itu menemukan hal-hal baru yaitu dan mengembangkan solusi baru. Kemudian komunikasi yaitu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan juga pengetahuan. Kemudian selanjutnya kolaborasi yaitu bekerja bersama secara efektif. Empat hal ini harus ada dan tertanam kepada peserta didik dikarenakan ini merupakan proses dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu cakupan bahasan yang ada dalam keterampilan abad 21 ini setidaknya memiliki 11 bahasan. Yang pertama itu kepemimpinan, yaitu tentang bagaimana peserta didik baik memimpin dirinya sendiri maupun memimpin kelompok baik dalam bentuk kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian tentang tanggung jawab, kemudian kreativitas, kemudian problem solving atau pemecahan masalah, kemudian pemikiran analitik, kemampuan beradaptasi, komunikasi, inisiatif, pengarahan diri, keterampilan lintasan budaya, dan kerjasama. 11 hal tersebut setidaknya harus dipelajari pada keterampilan abad 21. Kemudian adapun bentuk penilaian dalam keterampilan abad 21 yaitu penilaian autentik, yaitu mencakup segala aspek, baik itu keterampilan, pengetahuan, psikomotoriknya, dan sikapnya. Semua hal tersebut dinilai dalam penilaian autentik pada keterampilan abad 21 ini. Selanjutnya yaitu kerangka belajarnya. Nah, dalam keterampilan abad 21 ini, mata yang menjadi mata pelajaran utama yaitu bahasa Inggris, seni, matematika, ekonomi, sains, geografi, sejarah, kewarganegaraan, dan pemerintah. Kemudian selanjutnya temanya yaitu mengenai kesadaran global, literasi sipil, literasi kesehatan, dan literasi lingkungan, di mana kesadaran global tersebut mencakup yaitu menggunakan keterampilan abad 21 untuk mencapai isu-isu global, kolaboratif, dan memahami bangsa dan budaya lain. Nah, dalam keterampilan abad 21 ini hasil belajar yang akan diraih yaitu mengenai keterampilan belajar dan inovasi, kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Nah, jadi siswa yang telah melaksanakan pembelajaran harus memiliki hal-hal tersebut. Kita masuk kepada isu selanjutnya yaitu mengenai literasi sains. Literasi sains berasal dari dua kata yaitu literasi dan sains. Literasi berasal dari kata literatus yaitu melek huruf atau paham. Kemudian sains yaitu berasal dari kata scientia yang memiliki arti memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan literasi sains yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Nah, adapun tujuan dari literasi sains ini ada dua, yaitu ada tujuan utama dan operasional. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang memasuki abad 21. Kemudian tujuan operasionalnya yaitu mengenali dan menghubungkan konsep sains yang mencakup makhluk hidup dan kehidupan, materi dan sifatnya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, serta sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Selanjutnya, untuk menggambarkan konsep sains berdasarkan pengetahuan tentang sains, kemudian mengembangkan pengetahuan dengan skema konseptual dan merelasikan dengan pengetahuan umum. Kemudian mengembangkan pemahaman sains lebih jauh. Kemudian untuk menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Dan yang terakhir, untuk mengapresiasi sains sebagai bagian dalam kehidupan.
Nah, kemudian dalam literasi sains ini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama, buta huruf atau scientific literasi, di mana pada tingkatan ini belum memiliki kapasitas kognitif sehingga tidak mampu untuk menghubungkan konsep sains. Kemudian literasi sains nominal, di mana pada tingkatan ini telah mengenali konsep namun tingkat pemahaman jelas menunjukkan kesalahpahaman. Kemudian literasi sains fungsional, dalam tingkat ini sudah dapat menjelaskan konsep namun pemahamannya masih terbatas. Kemudian selanjutnya literasi sains konseptual, di mana pada tingkatan ini sudah mampu mengembangkan beberapa pemahaman utama. Kemudian yang terakhir literasi sains multidimensi, di mana pada tingkatan ini telah mampu menggabungkan pemahaman ilmu yang melampaui konsep disiplin ilmu. Nah, selanjutnya dimensi dalam literasi sains ini ada yang pertama yaitu content science, di mana konsep-konsep kunci dari sains. Kemudian proses sains, yaitu proses mental yang melibatkan suatu jawaban dari pertanyaan atau memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu konteks aplikasi sains, yaitu lebih menekankan dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikan terhadap masalah yang nyata. Kemudian yang keempat yaitu sikap, yaitu mendukung penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri, minat terhadap sains, dan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Nah, kemudian untuk batas usia literasi sains ini yaitu 15 tahun, di mana anak 15 tahun ini dapat memilih yaitu ingin meneruskan belajar sains atau tidak. Adapun tujuannya yaitu melihat bibit literasi sains yang dimiliki anak. Kemudian dalam penilaiannya yaitu untuk menilai pemahaman peserta didik terhadap konteks sains, proses sains, dan konteks aplikasi sains, di mana ada tiga tingkatan skor. Yang pertama skor 400, di mana anak sudah mampu mengingat konsep sains secara sederhana, yaitu menamai fakta ilmiah, mengenal istilah ilmiah, mengetahui rumus sederhana, dan mampu menarik kesimpulan. Kemudian skor di atasnya yaitu skor 550, anak sudah mampu menggunakan konsep ilmiah, yaitu mengenai prediksi dan penjelasan ilmiah. Kemudian anak sudah mampu mengenali pertanyaan yang dapat dijawab dengan sains, kemudian memilih informasi yang relevan dan mampu menarik suatu kesimpulan. Kemudian skor 690, anak sudah mampu menciptakan dan menggunakan model konseptual, yaitu meramalkan dan menjelaskan konsep sains. Kemudian mampu melakukan penelitian ilmiah dengan konsep sains, kemudian mampu menganalisis data, dan selanjutnya mampu mengkomunikasi uraian secara rinci. Adapun cara mengembangkan literasi sains ini yaitu yang pertama wacana dalam bentuk teks, kemudian contoh soal dalam bentuk teks, dan yang ketiga setiap konteks soal mewakili tiga dimensi. Tiga dimensi itu yaitu ada konsep, proses, dan konteksnya. Kemudian kita masuk kepada isu selanjutnya yaitu mengenai PISA, di mana PISA merupakan Program of International Student Assessment, yaitu program penilaian pelajar internasional. Adapun PISA ini diselenggarakan oleh OECD, di mana tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta didik pada rentang usia 15 tahun. Adapun pusatnya yaitu Prancis dan diadakan 1 kali 3 tahun. Adapun fokusnya itu pada tahun 2000 yaitu membaca, 2003 matematika dan problem solving, 2006 sains dan ICT yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian 2019 membaca dan ICT, 2019 matematika, problem solving, dan literasi finansial. Adapun cakupan PISA ini yaitu mencakup ilmu-ilmu sains seperti biologi, fisika, dan kimia. Kemudian kriterianya yaitu relevan, bukan berupa hafalan, dan berguna untuk 10 tahun ke depan. Temanya terdapat 12 tema, kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam literasi membaca, menghitung, dan sains. Kemudian menjadi indikator keberhasilan sistem pendidikan dari suatu negara. Kemudian menjadi evaluasi setiap negara untuk memajukan sistem pendidikan. Adapun waktu pelaksanaannya diadakan biasanya pada bulan Maret sampai April. Disajikan 120 soal tes dan angketnya yaitu siswa dan sekolah.
Nah, untuk populasi dan sampelnya, siswanya itu berusia 15 tahun dan berada di kelas 3 SMP atau SMA. Kemudian untuk sekolah, sekolah swasta maupun negeri bisa mengikuti tes PISA ini. Kemudian performanya baik, sedang maupun kurang. Nah, selanjutnya yaitu PISA di Indonesia. Nah, prestasi Indonesia menurut PISA yaitu belum mengalami kemajuan. Berdasarkan laporan menunjukkan capaian anak-anak Indonesia tidak mengalami peningkatan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan oleh tim TMSS dan PISA. Kita bisa lihat peringkat Indonesia yaitu pada tahun 2000 berada di peringkat 38 dari 41. Itu artinya kita berada di peringkat 4 terbawah. Kemudian peringkat 38 dari 40, kemudian peringkat 50 dari 57, peringkat 60 dari 65, dan peringkat 64 dari 65, kemudian peringkat 62 dari 70, dan terakhir pada 2018 peringkat 69 dari 77. Itu menunjukkan bahwa peningkat prestasi PISA di Indonesia belum mengalami kemajuan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada tim SS, di mana tim SS ini merupakan studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. Jika PISA tadi fokus kepada matematika, sains, dan literasi, maka tim SS fokus kepada matematika dan sains. Kemudian diselenggarakan 1 kali 4 tahun. Kemudian bentuk tesnya yaitu pilihan ganda dan esai isian singkat. Kemudian pengumpulan datanya diselenggarakan Maret hingga April. Nah, tim SS ini pertama kali diadakan tahun 1995. Adapun penyelenggaranya dilaksanakan oleh IEA yang berkedudukan atau bermarkas di Amsterdam, Belanda, dan penilaiannya dilakukan di Hamburg, Jerman. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengukur keaktifan sistem kependidikan dalam konteks global, kemudian untuk memilih dalam sumber belajar dan kesempatan, kemudian menetapkan beberapa wilayah yang lemah dan mendorong perubahan kurikulum, kemudian mengukur dampak dari inisiatif kependidikan baru, kemudian melatih peneliti dan guru dalam penilaian dan evaluasi. Selanjutnya untuk populasi dan sampel yaitu dikhususkan untuk siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SMP, yaitu 3 strata sekolah atau madrasah, yaitu jenis sekolahnya bisa sekolah ataupun madrasah, kemudian statusnya bisa negeri maupun swasta, dan performanya baik, sedang, dan kurang. Kemudian prestasi sains di Indonesia pada tahun 1999 Indonesia berada pada tingkat 32 dari 435. Kemudian 2003 berada tingkat 37 dari 420. Kemudian tahun 2009 berada tingkat 35 dari 427 negara. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia juga belum mengalami peningkatan menurut tim SS dari tahun ke tahun. Kemudian selanjutnya kerangka penilaian atau pengukuran tim SS. Yang pertama yaitu dimensi konten atau isinya, berisi tentang bilangan, geometri atau pengukuran, dan penyajian data. Kemudian untuk dimensi kognitifnya berisi tentang pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Kemudian selanjutnya indikator tingkat ketercapaian tim SS, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama standar rendah, yaitu sudah memiliki pengetahuan tentang bilangan bulat dan desimal, operasional, dan grafik dasar. Kemudian standar menengah, yaitu dapat memaparkan pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai situasi. Kemudian standar tinggi, yaitu dapat menerapkan pengetahuan dan pemahaman dalam berbagai situasi. Kemudian dalam standar mahir, itu sudah dapat memberikan informasi, sudah dapat menarik kesimpulan dan membuat generalisasi, kemudian dapat memecahkan persamaan linear. Selanjutnya yaitu mengenai KPS, yaitu keterampilan proses sains. Nah, adapun yang dimaksud dengan KPS merupakan sebuah keahlian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investasi ilmiah, menyusun dan menemukan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran.
Nah, KPS ini merupakan wujud sains sebagai proses, kemudian acuan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, adapun faktor keterampilan dari KPS ini yaitu ada dua, yaitu kognitif dan psikomotorik. Yaitu kognitif tentang proses berpikir, kemudian psikomotorik yaitu berupa tindakan. Adapun untuk indikator KPS ini yaitu tentang mengamati, menggolongkan, intervensi dan pengamatan, memprediksi, mengajukan pertanyaan, melakukan hipotesis, menyusun percobaan, memanfaatkan bahan dan alat, mempraktikkan konsep dan berkomunikasi. Nah, pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama berorientasi pada proses IPA, kemudian mementingkan konsep, kemudian dikembangkan secara terpisah-pisah tergantung metode yang digunakan. Contohnya metode demonstrasi yaitu mengenai observasi dan presentasi kelas. Kemudian selanjutnya manfaat dari KPS ini yaitu menstimulus siswa sehingga konsep teori akan dikuasai dengan lebih solid. Kemudian membiasakan siswa untuk belajar dan bekerja menggunakan ilmu pengetahuan ilmiah. Kemudian proses belajar menjadi menyenangkan. Kemudian ada pengelompokan dari KPS ini yaitu KPS dasar dan KPS integrasi. Nah, KPS dasar ini yaitu tentang mengamati, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan dan lain sebagainya. Kemudian KPS integrasi ini sudah bisa mengenali variabel, membuat tabel data dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaiannya yaitu berdasarkan 3 asas, yaitu asas konten, kerja ilmiah dan juga sikap ilmiah. Kita masuk kepada isu selanjutnya yaitu mengenai generasi Z, alpha, dan digital. Nah, yang pertama yaitu generasi Z. Siapakah generasi Z ini? Nah, generasi Z ini yaitu orang-orang yang lahir rentang 1995 hingga 2010. Disebut juga sebagai generasi pasca milenial. Kemudian generasi Z ini merupakan kelompok manusia termuda saat ini, dan jumlah generasi Z yang ada di Indonesia itu ada 68 juta orang dan di dunia ada sekitar 2,5 miliar. Kemudian karakteristik umum generasi Z ini yaitu generasi digital karena lahir di zaman digital. Kemudian kehidupan sosialnya memanfaatkan dunia maya. Kemudian multitasking dan ingin mendapatkan pengakuan serta mempunyai ambisi besar karena hidup di zaman yang penuh persaingan. Kemudian menyukai kampanye yang kekinian. Dan generasi Z ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yaitu intelektual yang baik, kemudian terbuka terhadap segala sesuatu, kemudian mendapatkan informasi lebih banyak dikarenakan menggunakan dunia maya, kemudian motivasinya juga tinggi. Selanjutnya kekurangannya yaitu terlalu individualitas dan tidak fokus serta suka hal-hal yang instan dan kurang menghargai proses. Kemudian emosinya juga labil. Selanjutnya yaitu implikasi dalam pendidikan. Nah, generasi Z ini tidak gagap teknologi atau teknologi tidak dipegang oleh orang-orang yang salah. Generasi Z ini sangat paham mengenai teknologi, kemudian menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan, kemudian mengakomodir kecenderungan anak terhadap gadget. Nah, tidak mudah untuk menghadapi orang-orang yang atau siswa-siswa generasi Z. Nah, adapun solusi yang bisa dimiliki oleh guru yang pertama yaitu kenali karakteristik dari generasi Z ini, kemudian ketahui sebab akibat yang menjadi kelebihan dan kekurangannya, kemudian lakukan konseling atau bimbingan. Kemudian cara berinteraksinya yaitu terbuka karena generasi Z ini merupakan generasi yang berpikiran terbuka dan bisa memahami hal-hal yang berada di sekelilingnya. Kemudian pemberian penghargaan, kemudian simpati dan empati, kemudian membuat model pembelajaran yang menarik dan menjadi role model. Selanjutnya yaitu generasi alpha. Nah, siapakah generasi alpha ini? Generasi alpha ini merupakan anak generasi Y dan anak adik dari generasi Z. Kemudian lahir rentang tahun 2010 hingga 2025. Kemudian generasi yang lahir di era teknologi yang telah berkembang sangat pesat. Kemudian sudah mengenal gadget dari usia balita. Kemudian karakteristik dari generasi alpha ini yaitu generasi yang lebih berpikir terbuka, bahkan lebih terbuka dari generasi Z. Namun belum diketahui secara pasti karena anak di usia ini masih berusia 11 tahun di masa sekarang. Kemudian
asumsinya yaitu mungkin generasi ini akan lebih terdidik dibandingkan generasi Z. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari generasi Alpha ini, yang pertama itu kelebihannya yaitu merupakan yang paling terdidik, kemudian paham teknologi, kemudian mampu melihat dunia dengan banyaknya informasi yang disajikan, kemudian media sosial menjadi mode interaksi sosial, kemudian pembelajaran sangat personal. Namun adapun kekurangannya yaitu tidak suka berbagi, dikarenakan bersifat lebih individual daripada generasi Z, kemudian tidak suka mengikuti aturan, kemudian tidak bisa diprediksi, kemudian masa kecil yang berbeda. Maksud berbeda di sini yaitu tidak suka keluar atau bergaul dengan orang lain, kemudian berlomba untuk berprestasi dan merasa stres. Kemudian untuk pendidikan untuk generasi Alpha ini yaitu pendidikan yang dapat menyeimbangkan antara teknologi dan bermain. Kemudian guru dan orang tua membantu pemanfaatan teknologi bagi anak. Kemudian solusi dari untuk generasi Alpha ini yaitu pendidik harus paham teknologi digital, dikarenakan generasi-generasi Alpha ini sangat paham dengan generasi digital. Kemudian mengasuh dan mendidik dengan dinamika saat ini. Kemudian pendidik dan orang tua mesti paham baik buruknya hal-hal yang terdapat pada internet dan media sosial. Kemudian terapkan aturan waktu penggunaan gadget dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu generasi digital. Nah, siapakah generasi digital itu? Generasi digital merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 1994. Mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi. Kemudian generasi digital ini dikenal sebagai native gadget atau lebih banyak menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karakteristik yang bisa dikenal dari generasi digital ini yaitu cenderung menuntut rentang kebebasan yang lebih, seperti dengan menggunakan jaringan yang lebih, masih nyaman berada dalam ruang online dan dapat menginginkan kebebasan yang lebih dari apa yang ditawarkan. Kemudian senang mengapresiasikan diri, kemudian memiliki banyak sumber belajar, suka berbagi dan kolaborasi, kemudian bebas dan tidak mau terkekang. Kemudian contoh dari aplikasi dari era digital ini yaitu Instagram, Facebook, YouTube, email dan lain-lain. Kemudian pendidikan di era digital ini yaitu merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap mata pelajarannya. Kemudian akses informasinya menjadi sangat luas, kemudian memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan mudah. Kemudian isu selanjutnya yaitu mengenai hakikat IPA. Nah, pengertian dari hakikat IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomena atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Nah, hakikat IPA ini ada 3, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan sikap ilmiah. Yang pertama yaitu IPA sebagai produk, mencakup ada 5 hal, yaitu mengenai fakta, yaitu peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu merupakan contoh dari fakta. Kemudian konsep, yaitu penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Contohnya, energi, air, tumbuhan, massa, dan gaya. Kelimanya memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian prinsip, yaitu generalisasi tentang hubungan antara konsep-konsep. Contoh, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan konsep udara, panas, pemuaian, artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Kemudian hukum, yaitu prinsip-prinsip yang sudah diterima dan bersifat lebih kekal. Contohnya hukum kekekalan energi. Kemudian teori, yaitu kerangka yang lebih luas dan fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Contohnya teori meteorologi. Kemudian selanjutnya IPA sebagai proses, yaitu merupakan strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintifis dalam menemukan berbagai hal sebagai implikasi adanya temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Nah, langkah-langkah dari saintis ini merupakan
yaitu observasi atau mengamati, kemudian bertanya, kemudian penyelidikan, kemudian menghasilkan, kemudian diskusi, dan kemudian refleksi. Kemudian ditanamkan dalam proses belajar mengajar, yaitu pembelajaran kooperatif dan percobaan di laboratorium. Kemudian mengapa proses ini penting, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat dan banyak. Kemudian siswa mudah memahami konsep abstrak jika belajar melalui benda konkret. Kemudian penemuan ilmu pengetahuan bersifat relatif. Kemudian proses pembelajaran, pengembangan konsep tidak bisa dipisahkan dan dari pengembangan sikap dan nilai. Kemudian hakikat IPA yaitu sikap ilmiah, yaitu sikap yang diambil oleh seorang ilmuwan dalam memecahkan masalah atau persoalan untuk memungkinkan usaha agar mencapai hasil yang diharapkan. Nah, sekianlah review isu-isu permasalahan pembelajaran IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.